Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu bersikat juga pada pagi hari ini. Saya bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya mau bertanya sebelum saya bersaksi. Berapa umur Bapak Ibu dan saya? Coba ingat. Ada yang pengen tinggal di dunia ini terus lebih dari 100 tahun. Ada yang ingin? Coba katakan. Enggak ada. Berarti kita kepingin pulang ke rumah Bapak. Bukan berarti kita pengen cepat mati, tapi sesuai dengan waktunya Tuhan kita satu saat kembali ke surga. Jadi jangan pernah terlalu kerasan di dunia ini sampai kita gak mau pulang ke surga. Karena di sana luar biasa, sungguh sangat indah dan tidak bisa kita bayangkan. Sukacita yang tidak bisa dunia ini berikan. Mungkin di dunia ini Bapak Ibu bisa mengalami susah, bisa mengalami sakit, bisa mengalami masalah. Tetapi nanti di surga, di sana tidak ada air mata. Di sana senang terus memuji Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu dalam aku sangat mengasihi Bapak Ibu dan saya. Oleh sebab itu, kalau selama kita di dunia ini, biarlah kita jangan terpaku pada hal duniawi saja. Kita boleh bekerja mencari uang, bahkan itu harus rajin Bapak Ibu. Saya dan suami saya selalu nasihatin anak-anak, kalau kamu bekerja kamu harus rajin. Tapi di atas semuanya itu, biarlah kita selalu mengingat yang utama, mengutamakan yang utama, yaitu seperti firman Tuhan tadi ingatkan, duduk diam di kaki Tuhan. Saya, suami dan anak-anak saya membiasakan setiap hari kita harus baca firman Tuhan dan berdoa. Kalau Bapak Ibu pengen setahun selesai, saya dan suami saya komitmen 3 pasal perjanjian lama, 1 pasal perjanjian baru, Amsal sesuai tanggal, misalnya hari ini tanggal 25, Amsal 25, Mazmur sesuai tanggal, Mazmur 25. Kalau Mazmur nanti diulang-ulang gitu ya, Mazmur dan Amsal diulang-ulang. Di situ apabila Bapak Ibu dan saya membaca firman Tuhan, di situ kayak kita tuh omong-omong sama Tuhan Yesus. Banyak orang bertanya, gimana ya mencari kehendak Tuhan? Itu paling sering Bapak Ibu. Gimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Ternyata kehendak Tuhan itu ada di firman Tuhan. Jadi kita nggak usah cari kehendak Tuhan kemana-mana. Cari kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Kita berdoa, kita sampaikan semuanya kepada Tuhan. Tuhan itu Allah yang mengerti. Walaupun kadang jujur, di saat doa kita belum dijawab itu nggak mudah Bapak Ibu. Rasanya capek, kesel. Aduh, belum bisa jawab. Tapi satu hal, kita harus selalu ingat, Tuhan itu selalu punya waktu dan cara yang melebihi apa yang kita pikirkan dan doakan. Oleh sebab itu, biarlah kita selalu percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita selalu bersyukur pada Tuhan. Dan yang ketiga, ini cukup berat, tapi kita minta pertolongan Tuhan. Bersabar. Jadi PBB, percaya, bersyukur, bersabar. Bersabar dia agak sulit. Saya pun belajar Bapak Ibu. Untuk bersabar itu nggak mudah. Itu butuh kekuatan dari Tuhan. Kita mohon kekuatan dari Tuhan. Oleh sebab itu dalam hidup ini supaya kita bisa kuat, kita harus gagal terus sama Tuhan. Kalau enggak kuat, bener Bapak Ibu. Sembari menunggu Tuhan menjemput kita lewat kematian atau lewat ketemu di udara, kita harus siap. Kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi 1 jam lagi, apa yang akan terjadi besok, nggak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Dan kita selalu harus siap. Oleh sebab itu kita harus selalu mendekat pada Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita melekat pada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup. Kalau hidupmu dan hidupku mengandalkan Tuhan, Tuhan itu selalu menolong. Tuhan itu selalu campur tangan. Apapun yang menjadi keperluan dan kebutuhanmu dan kebutuhanku, Dia sanggup mencurahkan. Dia sanggup memelihara dan memproteksi hidupmu dan hidupku. Beberapa waktu ini Tuhan bawa saya untuk membuat konten dalam saya tayang konten itu setiap hari 2 video.
Saya merasa bukan dengan kekuatan saya, tapi semua karena pertolongan Tuhan. Saya asalnya tuh seorang yang gaptek, tetapi kalau saya bisa nonton, sehari bisa tayang 2, itu semua benar-benar kemurahan Tuhan. Dan saya bersyukur pada Tuhan diberi job ini oleh Tuhan. Meskipun job ini saya tidak memperoleh apa-apa dari dunia ini, tetapi saya memperoleh hadiah, upah dari Tuhan. Kalau saya ditanya teman saya, upahmu apa? Upahnya Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan pikiran kita, karena Dia tidak terbatas. Dia melampaui segala akal. Setiap hari saya tayang 2 konten. Kalau Bapak Ibu pengen dengerin konten, bisa subscribe di Trivena Suwondo. Saya masukkan di YouTube, TikTok, Instagram. Setiap hari 2 video. Kalau Tuhan kasih saya itu ya, sekali buat video itu bisa 15, kadang 20. Saya bersyukur pada Tuhan, itu saya buat stok gitu ya. Setiap hari saya tayangkan 2. Itu semua bukan karena saya, tetapi saya merasakan itu semua karena campur tangan Tuhan. Karena saya melihat ternyata di sosmed ini jangkauannya lebih banyak. Saya sering dijabri oleh ibu-ibu, kadang pria, kadang wanita. Mereka katakan, saya seorang muslim, tapi saya sangat diberkati lewat konten ibu. Saya bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan. Ini semua karena Tuhan. Ini semua, kalau saya boleh menyampaikan konten ini, itu ayat-ayat firman Tuhan. Kira-kira 7 tahun yang lalu Tuhan menggerakkan saya untuk membuat ringkasan ayat mas dari Kejadian sampai Wahyu. Ternyata itu maksudnya untuk konten. Jadi ayat mas yang pernah saya tulis itu dari Kejadian sampai Wahyu, itu saya tayangkan setiap hari 2 ayat terus. Itu sampai Tuhan Yesus datang nggak akan habis, karena itu stoknya satu Alkitab, tapi berupa ayat mas. Saya bersyukur pada Tuhan buat job yang Tuhan kasih. Saya percaya saya boleh dalam hati saya senang banget. Saya bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau Tuhan Yesus disenangkan, apa yang Dia tidak bisa buat dalam hidupmu dan hidupku, apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan, Tuhan sanggup melakukan. Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyatakan kuasa-Nya. Meskipun kadang kita harus bersabar, tetapi dengan kekuatan Tuhan kita pasti dimampukan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Biarlah dalam hidup ini yang terutama kita boleh mengutamakan Tuhan di atas segalanya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan kembali boleh melayani Tuhan ibadah yang kedua ini jam 8 pagi, dan terima kasih juga Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Bapak Ibu, judul tema firman Tuhan pagi ini, apa yang benar-benar penting dalam hidup ini? What really matters in life? Apa yang benar-benar